Hai teman-teman. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 16 akan membahas materi tentang sistem pemrosesan data elektronik dan database. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok 16. Yang pertama ada Mariska Angelica M, dan yang kedua ada saya Mega Malonda, dan yang ketiga ada Palmawati Sari. Sistem pemrosesan data elektronik. Sistem input terbagi atas dua, yaitu yang pertama sistem input berbasis kertas. Fase pemrosesan input terdiri dari yang pertama ada persiapan dan pengisian dokumen sumber. Dokumen sumber seperti order penjualan disiapkan secara manual. Kesalahan yang mungkin terjadi pada tahap ini diminimalkan dengan merancang dokumen yang baik dan mudah dipahami. Dokumen sumber yang telah terisi lengkap secara periode dikumpulkan, dikirim ke Departemen Pengolahan Data untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer. Yang kedua, pengiriman dokumen sumber ke bagian pengolahan data. Batch control, total, dan register data yang dikirimkan merupakan pengendalian dasar atau transfer data antara Departemen Penggunaan dengan Departemen. Yang ketiga, data entry. Setelah dokumen sumber seperti faktur diterima oleh Departemen Pengolahan Data, dokumen tersebut secara manual diketik menggunakan terminal atau PC dan kemudian disimpan ke dalam disk. Selanjutnya, file input akan dicek. Dalam pengecekan ini, setiap dokumen sumber merupakan file data. Yang keempat, teknik program editing data. Pengeditan data bisa jadi diterapkan untuk setiap struktur data atau karakter, field, record, dan file. Teknik editing yang paling mendasar berperan untuk memastikan bahwa semua file data memuat hanya karakter yang valid. Setelah item data diedit pada level karakter, data dapat dicek kewajarannya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengedit kewajaran adalah dengan membuat file tabel yang berisi nilai yang legal untuk setiap file di dalam tabel. Sistem pemrosesan data elektronik yang kedua yaitu sistem input tanpa kertas. Sistem input tanpa kertas sering disebut sistem input online. Transaksi direkam langsung ke dalam jaringan komputer dan kebutuhan untuk mengetik dokumen sumber dieliminasi. Sistem tanpa kertas menawarkan otomatisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem berbasis kertas. Yang berikut yaitu sistem pemrosesan berbasis kertas. Secara virtual, semua sistem berbasis kertas dalam pengolahan atau pemrosesan transaksi biasanya berorientasi kelompok. Transaksi direkam ke dalam komputer secara berkelompok dan diproses secara periodik. Sistem pemrosesan tanpa kertas. Pada pemrosesan kelompok atau real time, kadangkala disebut pemrosesan real time online. Transaksi diproses pada saat transaksi itu diinputkan ke dalam sistem. Dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemrosesan batch. Yang kedua yaitu pemrosesan real time. Dalam sistem pemrosesan tanpa kertas, sistem real time online memproses transaksi secara langsung setelah transaksi input ke dalam sistem dan langsung menghasilkan output untuk pengguna. Adapun sistem penjualan real time, dalam sistem penjualan real time, order pembelian atas item persediaan dibuat atas dasar tarikan permintaan, bukan atas dasar dorongan untuk mengisi level persediaan secara berkala dalam interval waktu tertentu seperti bulanan atau mingguan. Dan yang ketiga yaitu sistem output. Sistem output dapat berbasis kertas, tanpa kertas, atau kombinasi antara keduanya. Sistem semacam ini tidak menyediakan query yang dapat diakses secara acak oleh pengguna. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan
buang informasi. Berikut jenis-jenis database beserta fungsinya. Yang pertama, operational database. Dia berguna untuk mengelola data yang dinamis secara langsung atau real time. Yang berikut, database warehouse adalah sistem basis data yang biasa digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Sistem ini dianggap sebagai komponen inti dari business intelligence. Data warehouse merupakan repositori sentral yang terpadu dari suatu atau lebih sumber yang berbeda. Database tersebut juga menyimpan data terkini dan historis dengan satu tempat yang digunakan untuk membuat laporan analisis. Yang berikut, distributed database adalah basis data yang perangkat penyimpanannya tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama. Basis data tersebut disimpan di beberapa perangkat komputer yang terletak di tempat yang sama atau tersebar melalui jaringan komputer lainnya yang saling berhubungan. Yang berikut, relational database atau basis data relasional adalah basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Banyak sekali perangkat lunak yang menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Yang berikut, manfaat database. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Sistem database memberikan kemampuan dalam seleksi data menjadi satu kelompok yang terurut dengan cepat. Instrumen tersebut menghasilkan pencarian informasi yang dibutuhkan ditemukan dengan cepat. Yang berikut, multi-user database memberikan kemudahan akses bagi banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sistem tersebut memungkinkan akses suatu dokumen ke lebih dari satu pengguna, sehingga kinerja mesin dan jaringan dimudahkan melalui multi-user karena penyimpanan data hanya terdiri satu unit yang dapat diakses secara bersamaan. F. Mudah membuat aplikasi. Melalui kaitannya terhadap perusahaan, jika perusahaan membutuhkan aplikasi input data yang baru, programmer tidak perlu membuat ulang struktur database. Menggunakan struktur database yang dibuat sebelum sudah cukup untuk mengenali aplikasi input data yang baru. Banyaknya manfaat database ini memberikan berbagai manfaat bagi manusia dalam membantu pekerjaannya, mulai dari pengumpulan data, penyimpanan data, menghapus data, mengelompokkan data penting, dan masih banyak lagi. Hal tersebut yang menjadikan instrumen ini sangat penting bagi programmer dalam membuat suatu aplikasi web atau perangkat keras.